Oke, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan memberikan tips buat kalian yang khusus ya, jenis konten YouTube-nya adalah memancing. Bagaimana caranya membuat konten mancing tapi menarik? Karena kan konten mancing ini durasi bisa sampai 15 menit, 20 menit, tapi harus dapat ikan terus. Nah, bagaimana cara ngakalinnya jenis konten mancing ini jika tidak sering mendapatkan ikan ataupun tidak sering strike ketika memancing? Tentunya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini untuk kalian. Yang mau nonton silahkan, yang enggak juga skip aja ya. Yang pertama ada dua channel ya yang saya akan review, yaitu yang pertama channel Senar Gapuk. Kita lihat dari channel Senar Gapuk. Ketika kita mulai buka video Senar Gapuk ini, Senar Gapuk memperlihatkan cuplikan-cuplikan ataupun momen-momen sedikit kumpulan momen yang menarik saat strike ataupun dapat ikan. Ya, di sini kita lihat. Nah, jadi dia ini menarik kontennya karena memperlihatkan pas dapat ikannya ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita saat merekam, saat memancing itu dapat momennya itu mungkin di tengah-tengah. Nah, maka itu juga bisa dikedepankan. Di tengah nanti ada, tapi cuplikan untuk menariknya kita harus sisihkan juga di depan agar terlihat bagaimana sih momen-momen serunya dalam video yang kalian tampilkan. Jadi ketika pas orang nonton video kalian ketika mancing itu tidak mulai ketika kalian pas mulai mau mancing aja, tapi juga diperlihatkan momen keseruannya di awal video agar lebih menarik. Kita lihat ya. Di sini memperlihatkan cuplikan-cuplikannya yang sangat menarik. Pas dapat strike ikan, bahkan momen-momen ketika orang yang memancing ini melewati jalanan yang susah gitu ya, sulit, dan kemudian setelah itu intro. Setelah intro baru deh mulai memperlihatkan dari awal perjalanan mancingnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini baru mulai mancing. Jadi ketika upload video itu tidak langsung pas mulai mancing langsung sampai beres, orang tidak tahu momennya seperti apa, harus cut dulu memperlihatkan mana nih yang menarik itu. Tapi disajikan di depan itu lebih menarik untuk konten-konten memancing. Nah, yang kedua adalah Gondrong Labanan tentunya ini ya. Gondrong Labanan ini memiliki dua channel, namun yang akan saya review adalah channel pertama yang sudah 1,44 juta subscriber. Ini bagus banget. Viewersnya jutaan. Ini yang sudah beberapa tahun, beberapa bulan jutaan. Nah, saya tahu sendiri ya, channel Gondrong Labanan ini adalah channel yang sangat sederhana dibuat. Bahkan dia ini pernah membuat tripod buatan dari bambu ya, ataupun kayak batang singkong untuk tripod untuk naruh HP itu. Dia buat dari bambu ataupun batang singkong kalau nggak salah itu ya. Pokoknya sih buat sendiri. Sampai begitunya dia menggunakan handphone pada awalnya, tapi bisa mendapatkan viewers dan subscriber yang banyak. Kenapa? Padahal dia juga tidak selalu sering strike, karena ini durasinya panjang-panjang tapi tidak sering strike. Kenapa bisa menarik? Karena dia dalam videonya meskipun sederhana seperti ini, dengan tampilan sederhana dari thumbnailnya ya, dari segala yang ia perlihatkan di sini, dia ini membuat judul yang namanya judulnya ini ya, kita lihat, bikin penasaran, awas jangan salah lubang, berbahaya. Tidak diragukan lagi, ini ciri-ciri sarang ikan. Nah, itu kan bikin orang penasaran. Jadi orang yang ngeklik video kita itu karena penasaran, otomatis melihat. Dan sekalipun kita ngeklik video tersebut, di sini tuh Bang Gondrong Labanan ini ngomong terus ya, menceritakan apa yang dia lakukan di sini, meskipun dia tidak selalu strike ya. Kalau kita lihat di sini nih, dari durasi 7 menit belum strike nih. Nah, ini baru strike itu di berapa menit. Kadang-kadang ada yang enggak strike juga. Kenapa? Karena dia sambil ngobrol, sambil bercerita. Konten sederhana yang berawal dari handphone doang bisa mendapatkan jutaan subscriber, viewersnya jutaan. Ini yang bisa kalian lakukan. Namun jangan sampai membuat judul yang hoax ya, isinya tidak sesuai.
Kalau yang dilakukan Gondrong Labanan ini isinya sesuai semua dan apa yang dilakukannya ini menarik. Itulah mengapa kedua channel mancing ini itu sangat menarik. Kalau Senar Gapuk memang tidak banyak bicara, tapi dia strike terus dengan momen-momen memperlihatkan bagaimana perjalanannya. Seru banget gitu ya. Tapi kalau di sini perjalanannya tidak terlalu seru, tapi dari omongannya yang seru. Itu ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari kedua channel ini. Dua jenis channel ini berbeda sekali. Kalau Senar Gapuk, dia ini memperlihatkan cuplikan-cuplikan awal, momen-momen menarik, meskipun jarang banyak ngomong, tapi dia memperlihatkan momen-momen saat perjalanannya seperti apa, susahnya melewati sungainya seperti apa, mendapatkan ikannya seperti apa, dan strike terus. Kalau Gondrong Labanan, dia membuat judul yang bikin penasaran. Meskipun strike-nya jarang, tapi dia sambil berbicara. Jadi sambil mendengarkan nih orang yang nonton ini tentang apa yang dia sampaikan, baik ilmunya ya, dan tipsnya, umpannya seperti apa agar banyak ikan. Terus momennya seperti apa, di sini juga diceritakan. Keseruannya seperti apa, ciri-ciri tempat yang banyak ikannya seperti apa, itu pun diperlihatkan. Jadi itulah yang menarik dari kedua channel ini. Ada kelebihan masing-masing meskipun tidak sama. Jadi kalian bisa mencontoh dari kedua channel ini bagaimana caranya agar konten kalian menarik. Nah, tentunya dengan konten-konten besar seperti ini kalian juga bisa terrekomendasikan oleh video mereka. Jadi jangan mudah menyerah untuk membuat konten YouTube.